Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya di Tipe Play. Kali ini saya mau bikin video soal ganti oli di motor Jupiter Z1 saya. Jadi ngomong-ngomong, karena motor saya itu udah mau ganti oli, karena itu sudah di 2300 kilometeran. Karena biasanya motor saya itu 2 bulan baru dapat sekian ribu kilometer, tapi karena kemarin udah lumayan capek banget itu motor, dan akhirnya ini baru 1 bulan lebih dikit lah, itu udah mulai minta ganti oli. Jadi sebelumnya kan saya pakai Ednock Voyager Silver yang ini, dan nanti bakal ada reviewnya di channel YouTube saya. Lalu nanti akan saya ganti ke Ednock Protect yang ini nih, bentuknya kayak gini bungkusnya. Ini tulisan Arabnya kayak gini ya. Dan ngomong-ngomong, ini dua oli ini tuh sama-sama bikinan Uni Emirat Arab sih, tapi memang ini beda merek dan harganya itu sama di 90 ribuan, dan ini sama-sama semi sintetis dengan spesifikasi sama di 10W40. Dan ngomong-ngomong, motornya itu bukan yang ini, tapi yang Jupiter Z1 itu udah ada di luar kayak gitu. Jadi langsung aja coba kita ganti olinya. Sebelum kita mulai, tips yang pertama tentu saja teman-teman siapkan olinya. Lalu yang kedua itu takaran oli seperti ini. Ini yang setengah liter alias 500 ml. Karena apa? Karena saya pakai oli yang di isinya itu, di kemasannya itu 1 liter. Karena seperti yang kalian ketahui, Jupiter Z1 itu ada di 800 ml. Jadi ya menyesuaikan ke motor teman-teman lah, yang di rekomendasi pabrikan berapa. Kalau motor saya kan itu 800 ml ya. Kalau kayak Beat yang baru kan cuma 650, kayak Vario itu sekitar 800 kalau nggak salah ya kan. Jadi teman-teman siapin takaran kayak gini ya. Oke teman-teman, tips yang ketiga adalah ini kan sudah saya tap olinya ya, ini udah di drain tadi, dan itu posisi tutup oli itu dibuka dan jangan disemprot gitu. Kalau saya itu nggak pernah saya semprot, karena apa? Karena biar residu kotorannya itu turun sendiri ke bawah sini kayak gitu. Jadi biar kotorannya turun, karena kalau disemprot itu biasanya malah nyiprat-nyiprat di bagian dalamnya, di bagian kotorannya nggak jadi turun kayak gitu. Yang penting mesin itu pas kondisi jangan panas kayak gitu ya, biar oli udah agak di bawah semua. Dan ini nggak cocok sih memang untuk orang-orang yang buru-buru kayak gitu, dan ini cocok untuk yang mirip biasanya yang bisa ganti oli sendiri di rumah. Jadi ini didiemin, dan kalau bisa nanti motornya dimiringin sedikit ya, biar olinya keluar sendiri. Dan ini sih sebentar lagi selesai. Nah, ini tips nomor 3 itu, kalau teman-teman ganti oli itu filter oli diperhatikan ya. Entah itu kalau teman-teman ada budget, itu bisa diganti aja filter olinya. Kalau enggak ya itu bisa dilepas gini. Kalau kayak Jupiter Z1 lewat sini, atau Vega ZR, MX, King, Fiction gitu ya, dilepas lalu dibersihkan pakai bensin kalau memang kepepet ataupun ya yang memang masih bagus kayak gitu. Lalu nanti dimasukkan lagi dan dibersihin juga di bagian sini olinya kayak gitu. Malah itu jadi lebih bersih sih, karena ini punya saya itu baru filter olinya itu masih tergolong baru, karena terakhir ganti itu pas lagi kemarin pas ganti oli Ednock Voyager Silver kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang ganti oli, filter oli itu wajib kalian perhatikan. Yang tentunya filter oli yang kayak gini ya, yang bisa dan gampang diganti, nggak kayak motor-motor Honda yang hanya biasanya filter oli yang ada di tengah yang kayak jaring. Aku juga heran sama motor-motor Honda itu, bahkan yang 150 cc sekalipun kayak CBR itu nggak ada filter oli yang kayak gini. Padahal ini filter oli kayak gini fitur standar banget, tapi nggak tahu Honda nggak mau bikin kayak gini, padahal ini fungsinya bagus banget. Dan ngomong-ngomong, ini nanti akan saya ukur. Jadi ini udah menempuh 2000 km lebih, dan susutnya seberapa parah kayak gitu. Dan kalau saya lihat sih, kalau dari dipstick itu malah justru nggak susut sama sekali, nggak kayak motor NMAX, Aerox ataupun yang di hasil lainnya. Setelah langkah tadi sudah kalian lakukan, lalu kita langsung aja masukin olinya. Kita buka terlebih dahulu untuk bagian bungkus ataupun tutup olinya. Lalu biar gampang teman-teman itu pakai torong kayak gini ya, serbaguna kayak gitu. Karena ini oli
kan 1 liter dan ini nggak masuk semua gitu. Jadi memang wajib teman-teman pakai takaran oli kayak gini. Dan ini akan saya masukkan di 800 mili sampai 850 mili karena ini hanya pergantian oli berkala. Nah, kalau teman-teman filter olinya itu diganti kayak Jupiter Z1 kayak saya ataupun yang sejenisnya, itu diisi sampai 900 ml itu nggak masalah karena memang mengkompensasi di bagian oli yang terserap di bagian filternya. Lalu untuk yang pertama kita tuang 500 ml terlebih dahulu. Ini udah kelihatan atau enggak ya? Oke, ini udah 500 ml, lanjut kita tuang. Penuangan yang kedua kita berarti isi di 300 ml ya, karena tadi kan udah 500 dan ini ditambah 300 biar jadi 800 ml. Oke, ini 300 ml, lanjut kita tuang. Ya teman-teman, setelah tadi udah dimasukin olinya ya, jadi tips yang selanjutnya atau nomor 4 apa tadi ya, itu teman-teman harus ingat bahwa kalau setelah ganti oli itu sebelah sini itu dilap ya, biar nggak netes-netes ke bawah kayak gitu. Umpama memang udah kadung netes ke bawah itu ya nanti langsung cuci aja motornya, karena biasanya ada beberapa orang yang tiba-tiba panik karena setelah ganti oli kok bau oli kayak bau oli kosong kayak gitu ya, padahal itu karena ada tetesan oli yang masuk ke sini biasanya, karena pas ganti olinya itu kurang rapi lah, kurang bersih kayak gitu ya. Jadi bisa dilap aja pakai air sabun dan sebagainya, atau cuci motor teman-teman sekalian aja. Jadi teman-teman, tadi ini olinya udah saya ukur ya, ini tapi udah dimasukin ke botol oli yang ini. Tadi saya masukin ke botol yang Eneos Molybdenum, ini kan ada takaran olinya. Ini kan ini 800 ml ya, kemarin itu saya isi 800 ml itu segini nih teman-teman, segini nih, enggak jadi, tapi itu ada yang tumpah, ada yang sebelah sini, lalu yang sebelah situ itu ada 100 ml. Nah, jadi memang motor saya itu olinya itu nggak susut kayak gitu, padahal udah di 2300 kilometeran. Posisinya ini sedikit di bawah sini, dan karena tadi ada yang sedikit tumpah jadi masih wajar. Jadi kalau dimasukin yang tumpah itu ya ada 800 ml pas kayak gitu. Dan enak sih memang kayak motor kayak punya saya itu yang bukan diesel. Jadi memang terbukti nggak vampir oli kayak motor Yamaha yang berdiesel. Jadi seperti itu ya, sedikit tips ganti oli dari saya ya, entah itu berguna atau enggak. Jadi yang penting di drain sampai habis, itu kalau bisa itu sampai ya 2 jam gitu kalau memang teman-teman ada waktu, lalu dituang, dan juga jangan lupa dicuci motornya setelah itu kayak gitu ya. Oke, sekian video dari saya dan terima kasih.